Reni menatap rumah besar di depan matanya. Rumah yang dulu hanya sebuah mimpi, kini menjadi kenyataan. Tapi di balik tembok megah dan halaman luas itu, hidupnya jauh dari sempurna. Reni selalu merasa menjadi yang terakhir dalam keluarga suaminya. Bang Dino, suaminya, dulu tampak ramah dan hangat. Namun seiring waktu, sifat malasnya mulai terlihat. Kini, meski Reni yang menopang keuangan rumah tangga sebagai TKW di luar negeri, Bang Dino tetap sering bersikap manja. Ia lebih senang bersantai daripada membantu. Dan di atas segalanya, ia masih tunduk pada Ibu Dewi, mertua yang galak dan perfeksionis. Ibu Dewi memiliki menantu favorit, Vera. Sejak awal pernikahan, Vera selalu mendapat pujian, perhatian lebih, dan bantuan. Sedangkan Reni, meski telah banyak berkorban, sering diabaikan, dicibir, bahkan dianggap pembawa sial. Hari itu, Reni sedang menyiapkan kamar yang baru dicat untuk Bang Dino. Vera, menantunya yang selalu ingin menjadi pusat perhatian, berdiri di depan pintu dengan tatapan sinis. Kamu jangan kurang ajar. Reni, jaga sikapmu. Ibu Dewi langsung membela menantunya. Vera benar, Reni. Jangan berani-berani sama menantuku. Reni menghela napas panjang, memasuki kamar dan membanting pintu beuh. Lagi-lagi Ibu Dewi membela menantunya. Bagi ibu, Vera adalah menantu idaman. Aku sudah terbiasa diabaikan, apalagi saat berkumpul dengan kedua kakak Bang Dino, Bang Doni, dan Bang Dodi. Kehadiranku seperti tak berarti. Ibu lebih senang mengobrol dengan Mbak Sarah dan Mbak Tina, meninggalkanku di sudut rumah. Reni menahan panas dalam hatinya. Ia sudah terbiasa diabaikan dan diremehkan, tapi kali ini lelahnya mencapai puncak. Bang Dino mengetuk pintu kamar. Wajah khawatir tak lama kemudian, Bang Dino datang menengok. Astaga, sayang. Abang sampai kaget. Kamu kenapa? Reni menumpahkan semua rasa frustrasinya. Aku kesal sama ibu dan Vera, Bang. Masa dia bentak-bentak aku nggak jelas? Ngatain Bang Dino nggak punya sopan santun karena memilih diam di kamar bersamaku. Bang Dino menatapnya penuh perhatian. Padahal tadi aku sudah bilang ke mereka, kalau aku mau ngecat kamar. Reni menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Mereka tuli kali. Bang, aku mau mandi dulu ya. Panas banget di sini. Besok aku mau pasang AC aja dah. Bang Dino tersenyum sumringah. Reni menatap mata suaminya. Senyum Bang Dino selalu berhasil membuat Reni merasa sedikit lega, meski hatinya tetap berat. Meski Bang Dino terlihat baik, Reni tahu suaminya belum sepenuhnya menyadari semua pengorbanannya. Reni masuk ke toilet, membersihkan badan, mengganti pakaian di dalam toilet. Reni membersihkan badan, mengganti pakaian, dan menyiapkan rencana. Meski masih menjadi istri sah Bang Dino, ia bertekad akan membuktikan siapa yang benar-benar membawa rezeki dan mengendalikan hidupnya sendiri. Suara Ibu Dewi dan Vera terdengar samar dari luar kamar. Reni menatap pintu dengan tekad. Di luar kamar, suara Ibu Dewi dan Vera terdengar seperti badai yang tak pernah reda. Reni tahu, hidupnya di rumah ini tidak akan pernah mudah. Tapi kali ini, ia siap melawan. Kali ini, ia ingin mengambil kendali. Reni menatap jauh keluar jendela. Kamera menyorot wajah penuh tekad. Dan disinilah cerita Reni dimulai. Seorang TKW yang merantau demi masa depan. Harus menghadapi konflik rumah tangga yang rumit, mertua, perfeksionis, menantu licik, dan suami yang belum sepenuhnya sadar akan tanggung jawabnya. Kenapa hidupku selalu terasa seperti berada di posisi terakhir? Di rumah yang megah ini, seharusnya aku merasa bahagia. Tapi kenyataannya, setiap langkahku selalu diawasi, setiap kata-kataku selalu diabaikan. Bang Dino, suamiku, aku mencintaimu, tapi kadang aku bertanya-tanya, apakah kamu benar-benar melihat pengorbananku? Aku yang bekerja jauh dari rumah, menahan rindu, menahan lelah, demi masa depan kita. Tapi kau masih terlalu sering membiarkan dirimu dimanipulasi ibu dan menantu favorit itu. Vera, dia selalu menjadi pusat perhatian. Apa yang dia lakukan selalu dipuji. Sedangkan aku, berapa banyak kali aku dihina, dicibir, bahkan dianggap pembawa sial? Aku lelah.
lelah dengan semua permainan ini. Tapi aku tak bisa menyerah. Aku bukan hanya istri yang lemah. Aku bukan wanita yang hanya diam menerima semua hinaan. Aku harus kuat. Aku harus cerdas. Aku harus membuktikan bahwa aku bisa mengendalikan hidupku sendiri. Suatu hari, aku akan menunjukkan siapa yang benar-benar membawa rezeki di rumah ini. Suatu hari, semua pengorbananku akan terlihat. Dan Bang Dino, kau akan sadar bahwa aku bukan sekadar istri yang pasrah. Aku adalah Reni, wanita yang mampu menghadapi segala badai. Wanita yang tidak akan pernah tunduk pada tipu daya dan manipulasi siapapun. Ya, aku lelah, tapi aku siap. Aku siap mengambil kendali, siap melawan, dan siap membuktikan bahwa aku bisa menjadi wanita yang dihormati. Bukan hanya di mata suamiku, tapi juga di mata keluarga yang dulu meremehkanku. Reni berdiri di balkon, menatap halaman rumah, kamera perlahan menyorot wajahnya yang tegang. Setelah hari-hari penuh bentakan dan ejekan, Reni mulai menyadari satu hal. Hidupnya di rumah ini tidak akan pernah mudah selama Vera dan Ibu Dewi menguasai atmosfer keluarga. Tapi kali ini, ia tak mau lagi pasrah. Vera tersenyum sinis di ruang tamu, Ibu Dewi menatap Reni dari kejauhan. Reni tahu, untuk bertahan, ia harus lebih dari sekadar sabar. Ia harus menjadi cerdas, menghitung langkah, dan membangun strategi. Menjadi TKW yang sukses bukan hanya soal uang, tapi juga soal kekuatan untuk menegakkan hak dan martabatnya. Di dapur, Vera terus menyindir, mencari kesempatan untuk menonjolkan diri. Reni, jangan lupa, kalau nggak ada aku, kamu gak akan bisa pergi jauh sampai Taiwan. Semua prosedur kan aku yang urus. Jangan sampai lupa jasa-jasa menantu favoritmu ini. Ya. Reni tersenyum tipis, menahan amarah. Ia tahu, ini bukan soal siapa yang lebih berjasa. Ia tahu kebenaran. Tanpa kerja kerasnya di Taiwan, rumah ini tidak akan seindah sekarang. Tidak ada uang yang cukup untuk semua kebutuhan keluarga. Reni menatap kamar Bang Dino, tangan mengelus dokumen kontrak rumah. Reni mulai menyusun rencana. Ia menyiapkan dokumen kepemilikan rumah, rekening, dan bukti kerja kerasnya. Semua bukti itu akan menjadi senjata untuk menunjukkan siapa yang benar-benar mengendalikan rumah tangga. Bang Dino duduk di sofa, terlihat bingung saat Vera memuji dirinya. Bang Dino, meski suaminya sendiri, masih mudah terpengaruh. Ia sering membiarkan Vera dan Ibu Dewi mengatur rumah sesuai keinginan mereka. Reni tahu, ia harus bergerak tanpa membuat suaminya merasa terpojok, karena Bang Dino tetap menjadi partner penting dalam strategi ini. Ini bukan soal siapa yang disukai keluarga. Ini bukan soal siapa yang lebih dekat dengan suami. Ini soal keadilan, tentang hakku, tentang pengorbananku. Aku harus memastikan rumah ini tetap aman, dan Bang Dino tetap menghargai siapa aku sebenarnya. Aku tidak bisa kalah lagi. Reni memutuskan, setiap langkahnya harus terukur, setiap kata-katanya harus berhati-hati, setiap tindakan harus strategis. Tidak ada lagi ruang untuk emosi semata. Kini, rumah ini menjadi medan pertempuran, bukan untuk cinta semata, tapi untuk martabat, hak, dan masa depan yang selama ini ia perjuangkan sendiri. Perseteruan itu baru dimulai. Vera akan terus mencari cara untuk menonjolkan diri, Ibu Dewi akan terus mencoba mengatur semuanya, dan Bang Dino masih menjadi sosok yang harus ia kendalikan dengan hati-hati. Tapi Reni, wanita yang merantau jauh demi masa depan, sudah menemukan kekuatannya. Ia siap menghadapi setiap badai, menghadapi setiap ejekan, dan membuktikan bahwa kerja kerasnya tidak akan pernah sia-sia. Dan begitulah, babak kedua kehidupan Reni dimulai, lebih tegas, lebih cerdas, dan penuh strategi untuk menegakkan haknya sendiri. Suasana rumah, Vera tersenyum sinis sambil berdiri di ruang tamu. Ibu Dewi duduk menatap Reni dengan tajam. Hari itu, ketegangan di rumah memuncak. Vera, menantu favorit Ibu Dewi, terus mencari celah untuk menyingkirkan Reni dari pusat perhatian. Sedangkan Reni, meski lelah dan sering merasa tertekan, kini mulai menunjukkan kekuatan dan strategi yang telah direncanakannya. Reni berdiri di depan pintu, menatap Vera dan Ibu Dewi. Reni, jangan sok pintar. Kalau nggak ada aku, kamu nggak akan bisa keluar negeri.
enggak bisa kerja, dan enggak punya rumah ini. Jangan terlalu tinggi hati. Benar, Reni. Ingat siapa yang membantumu selama ini. Jangan sampai lupa jasa menantuku yang paling rajin ini. Reni menatap mereka dengan mata tajam. Tangan disilangkan di dada Reni menahan amarah. Tapi kali ini, ia tidak akan diam. Ia maju selangkah, suaranya tegas dan penuh keyakinan. Ibu, kalau bukan karena Vera, iya, aku bisa pergi ke luar negeri. Tapi apakah itu berarti semua keberhasilanku, semua kerja kerasku, hanya karena bantuan kecil itu? Tidak, Bu. Semua ini karena aku bekerja keras, menabung, dan bertanggung. Jawab, rumah ini, uang ini, semuanya hasil jerih payahku sendiri. Untuk pertama kalinya, Reni menegaskan posisinya. Ia menunjukkan bukti, dokumen rekening, bukti kerja di luar negeri, dan semua pengorbanannya yang selama ini diabaikan. Bang Dino, yang berada di dekatnya, terdiam. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu pasif, terlalu mudah dimanipulasi. Bang Dino pelan menatap Reni. Reni, aku baru sadar selama ini aku terlalu mudah percaya. Aku salah. Reni menatap Bang Dino, senyumnya tipis tapi penuh kemenangan. Reni, dalam hati, ini baru permulaan. Mereka mungkin mencoba menjatuhkanku lagi, tapi aku sudah siap. Aku tidak akan membiarkan siapapun meremehkan pengorahan dan kerja kerasku. Vera yang mulai mundur, Ibu Dewi terlihat ragu-ragu konfrontasi itu, bukan hanya tentang kata-kata, tapi juga tentang kekuatan, bukti, dan keberanian untuk menegakkan hak. Reni, TKW yang merantau jauh, kini menunjukkan bahwa ia bukan sekadar istri pasrah. Ia adalah wanita cerdas, tegas, dan tak tergoyahkan. Reni menatap keluar jendela, mata tajam penuh tekad, lampu sore memantul di wajahnya. Babak ini menandai awal kemenangan Reni. Bukan kemenangan total, tapi kemenangan hati dan strategi. Nah, Vera dan Ibu Dewi mungkin masih mencari cara untuk mengontrol rumah. Tapi kini, Reni sudah tidak lagi menjadi korban. Ia siap menghadapi setiap badai, setiap ejekan, dan setiap manipulasi dengan kepintaran dan keberanian. Reni duduk di meja kerja, laptop terbuka, dokumen rumah dan rekening di sampingnya. Setelah menghadapi konfrontasi dengan Vera dan Ibu Dewi, Reni menyadari bahwa kemenangan bukan hanya soal kata-kata. Ia harus mengambil langkah nyata. Strategi yang bisa memastikan haknya aman dan posisinya di rumah dihormati. Reni membuka lemari berisi dokumen penting, menyortir rekening, dan surat kepemilikan rumah. Reni mulai menyusun rencana kendali rumah dan keuangan. Ia menyimpan dokumen-dokumen penting, memindahkan rekening, dan memastikan setiap bukti kerja kerasnya tercatat rapi. Semua langkah ini dilakukan tanpa membuat Bang Dino merasa terpojok, karena ia tahu suaminya masih rentan terhadap pengaruh Vera. Vera berjalan mondar-mandir di ruang tamu, terlihat curiga Vera, menantu favorit, mulai merasa terganggu. Ia merasakan perubahan pada Reni. Perempuan yang dulu tampak lemah kini menunjukkan ketegasan dan kecerdasan yang baru. Vera dalam hati sinis. Reni, apa yang kau lakukan? Jangan kira aku akan diam begitu saja. Reni menatap Bang Dino, tersenyum tipis tapi penuh tekad. Bang Dino pun mulai menyadari perubahan istrinya. Ia melihat bahwa Reni bukan sekadar istri yang patuh dan pasrah. Ia adalah sosok yang mampu memimpin, mengatur dan menjaga rumah dengan cara yang bahkan ia sendiri belum paham sepenuhnya. Aku harus pintar. Aku harus cerdas. Rumah ini, keluarga ini, semua harus aman. Aku tidak boleh menyerah. Semua usaha dan pengorakanku harus terlihat. Bukan hanya untukku, tapi juga untuk memastikan Bang Dino menghargai aku sebagai istri sahnya, bukan hanya sebagai wanita yang pergi bekerja. Reni menutup rekening lama dan memindahkan uang ke rekening. Baru langkah demi langkah, Reni mulai mengendalikan aset dan keuangan rumah. Ia menyadari, selama ini, uang dan properti menjadi alat tekanan dari Ibu Dewi dan Vera. Kini, ia mengubahnya menjadi alat kendali dan perlindungan bagi dirinya sendiri. Reni memandang ruang keluarga dari pintu kamar. Vera sedang sibuk berbicara dengan Ibu Dewi. Reni juga mulai mempelajari setiap perilaku Vera.
Ia tahu, menantunya itu pintar, tapi mudah terpancing emosi dan keserakahan. Setiap gerakan, setiap kata bisa digunakan Reni untuk memperkuat posisinya. Reni menatap jendela, wajahnya tegas, cahaya sore menyinari. Kini, rumah yang dulu menjadi medan tekanan dan hinaan, perlahan berubah menjadi arena strategi Reni. Ia tidak lagi menjadi korban. Ia sudah menemukan kekuatan baru. Kekuatan untuk melawan, mengendalikan, dan menegaskan haknya. Reni mulai mengambil kendali rumah dan keluarganya. Konflik dengan Vera dan Ibu Dewi belum selesai, tapi arah permainan kini mulai berubah. Siapa yang dulu dianggap lemah, kini menjadi ancaman yang harus dihitung. Reni tersenyum tipis, tatapan penuh tekad ke arah Vera dan Ibu Dewi. Dan begitulah, langkah demi langkah Reni membuktikan, kerja keras, kecerdasan, dan keberanian bisa mengubah posisi seorang TKW dari sekadar korban menjadi pengendali nasibnya sendiri. Ruang keluarga, Vera berdiri di depan Ibu Dewi sambil tersenyum sinis. Reni masuk dengan langkah mantap. Ketegangan yang selama ini terpendam akhirnya mencapai puncaknya. Reni, setelah menata semua strategi dan bukti, kini siap menghadapi Vera dan Ibu Dewi secara langsung. Reni berdiri tegap, menatap Vera. Reni tegas. Ibu, Vera, aku ingin bicara. Semua yang selama ini kalian anggap remeh tentangku, sekarang akan terlihat jelas. Vera tersenyum sinis, tidak mengira Reni akan berani bersikap tegas di depan Ibu Dewi. Vera menyindir. Oh, Reni, mau ngomong apa? Jangan lupa siapa yang membantumu ke luar negeri. Jangan terlalu tinggi hati. Reni menghela napas panjang, tapi kini suaranya jelas dan mantap. Benar, Bu. Aku bisa pergi ke luar negeri, tapi apakah itu berarti semua kerja kerasku dan semua pengorakanku hanyalah karena bantuan kecil itu? Tidak. Rumah ini, uang ini, semuanya aku yang bekerja keras. Semua pengorakanku lah yang membuat Bang Dino, rumah ini, dan keluarga ini bertahan. Ibu Dewi terlihat terkejut. Vera mulai pucat Bang Dino, yang duduk di sofa, menatap Reni. Ia mulai menyadari kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik sikap pasifnya sendiri. Bang Dino pelan menyesal. Reni, aku salah selama ini. Aku terlalu mudah dipengaruhi. Maafkan aku. Reni tersenyum tipis, wajahnya menunjukkan kemenangan dalam kesabaran. Reni tidak hanya berbicara, ia menunjukkan bukti nyata, dokumen rekening, kontrak rumah, dan bukti kerja kerasnya di luar negeri. Semua bukti itu menjadi tameng sekaligus senjata. Vera mulai mundur, Ibu Dewi terlihat ragu-ragu. Sekarang, semuanya jelas. Jangan lagi ada yang meremehkan aku. Aku bekerja keras, aku menopang rumah ini, dan aku layak dihargai. Tidak ada lagi manipulasi, tidak ada lagi ejekan. Reni menatap keluar jendela, mata penuh tekad konfrontasi. Itu menandai kebangkitan Reni. Dari wanita yang lelah dan tertekan, kini ia menjadi sosok kuat, cerdas, dan tegas. Ia sudah menemukan kendali atas hidupnya, atas rumahnya, dan atas posisinya dalam keluarga. Vera dan Ibu Dewi duduk terdiam, Reni berdiri dengan anggun. Konflik yang selama ini membayanginya mulai berakhir, digantikan oleh kebangkitan seorang wanita yang merantau demi masa depan, yang tahu bagaimana menegakkan haknya dan memastikan kebenaran terlihat jelas. Reni tersenyum tipis. Kini, Reni bukan lagi korban. Ia adalah pengendali nasibnya sendiri, siap menghadapi semua intrik dan tantangan berikutnya dengan kepala tegak. Reni duduk di ruang kerja pribadi, wajahnya serius sambil menata dokumen dan rekening bank. Setelah konfrontasi besar dengan Vera dan Ibu Dewi, Reni menyadari bahwa kemenangan bukan hanya soal menghadapi mereka secara langsung. Ia harus menguatkan posisinya secara permanen, memastikan rumah dan keluarganya berada dalam kendali yang aman. Reni menulis catatan, memeriksa dokumen rumah, menyusun rencana keuangan. Reni mulai mengambil langkah-langkah strategis. Pengamanan, aset dan rekening. Semua uang yang diperolehnya dari kerja keras di luar negeri dipindahkan ke rekening pribadi yang hanya bisa diaksesnya. Dokumentasi bukti kerja keras, kontrak rumah, bukti transfer,
Dan semua bukti penghasilan disimpan rapi sebagai senjata untuk menghadapi klaim atau manipulasi siapapun. Memperkuat posisi di rumah, ia mulai menegaskan batasan terhadap Vera dan Ibu Dewi, menetapkan aturan yang jelas untuk interaksi mereka. Reni berjalan ke ruang keluarga, menatap Vera yang sedang berbicara dengan Ibu Dewi. Vera mulai merasakan tekanan. Strategi Reni membuatnya sulit lagi untuk mengontrol suasana di rumah. Sementara Ibu Dewi, yang dulu selalu mengatur segalanya, mulai ragu dengan pendekatan yang dilakukan menantunya yang satu ini. Vera, dalam hati cemas. Reni, apa yang kau lakukan? Jangan kira aku akan diam begitu saja. Tapi, kenapa aku mulai merasa kalah? Reni tersenyum tipis, menatap Bang Dino yang duduk di sofa terlihat bingung. Bang Dino juga mulai berubah. Ia mulai menyadari betapa besar peran Reni selama ini. Tidak hanya sebagai istri, tapi juga sebagai penopang rumah dan keluarga. Monolog, Reni, aku harus tetap cerdas. Setiap langkah harus terukur. Bang Dino mungkin belum sepenuhnya sadar, tapi aku tahu, suatu saat dia akan menghargai semua pengorahan dan kerja kerasku. Dan saat itu datang, posisi Vera dan Ibu Dewi tidak akan lagi sama. Reni menutup laptop dan berdiri, wajahnya tegas, menatap ruang keluarga. Langkah demi langkah, Reni mulai mengendalikan rumah dan keuangan tanpa menimbulkan konflik terbuka. Ia menyadari, kemenangan sejati bukan tentang emosi atau amarah, tapi tentang strategi dan bukti nyata. Reni membuka jendela, melihat halaman rumah, mata penuh tekad. Reni benar-benar memberikan kendali. Ia bukan lagi korban tekanan, tapi pengendali nasibnya sendiri. Vera dan Ibu Dewi masih mencoba mengatur, tapi Reni kini sudah berada satu langkah di depan. Reni tersenyum tipis, cahaya sore menerangi wajahnya, penuh keteguhan. Dengan strategi yang matang dan keberanian untuk menegakkan hak, Reni membuktikan bahwa seorang TKW yang bekerja keras bisa mengubah takdirnya sendiri, bahkan di tengah konflik keluarga yang paling rumit sekalipun. Ruang keluarga, suasana tegang. Vera duduk di sofa dengan wajah penuh sinis. Ibu Dewi berdiri di sampingnya, Reni masuk dengan langkah mantap. Hari itu menjadi titik kritis bagi Reni. Semua konflik yang terpendam selama ini mencapai puncaknya. Vera, yang selama ini merasa menonjol dan berkuasa, mulai tersentak dengan ketegasan Reni. Reni berdiri tegap menatap Vera dan Ibu Dewi. Reni, tegas. Cukup. Aku sudah lelah melihat kalian meremehkan kerja kerasku, menilai aku hanya berdasarkan siapa yang kalian anggap menantu favorit. Aku bukan korban lagi. Aku yang menentukan rumah ini, dan aku yang menopang keluarga ini. Vera menatap Reni, matanya berbinar penuh kemarahan dan cemas. Vera, sinis tapi gemetar. Reni, jangan lupa, tanpa aku, kamu gak akan bisa. Belah. Reni memotong dengan suara dingin. Bukti sudah ada di sini, Vera. Semua rekening, kontrak rumah, dan semua kerja kerasku. Semua ini menunjukkan siapa yang benar-benar bertanggung jawab. Jangan lagi mencoba menguasai rumah ini dengan tipu, daya atau kata-kata manis. Bang Dino berdiri di samping Reni. Wajahnya terlihat campur aduk antara menyesal dan kagum. Bang Dino akhirnya menyadari perbedaan antara seorang istri yang hanya terlihat patuh dan seorang istri yang sebenarnya menopang seluruh keluarga. Ia mulai memahami posisi Reni dan betapa besar pengorahan yang selama ini ia abaikan. Reni menatap Ibu Dewi, suaranya tegas. Reni, Bu Dewi, aku menghormati Ibu, tapi jangan lagi meremehkanku. Aku ingin semua jelas. Rumah ini, uang ini, dan keluarga ini. Aku memiliki hak dan kontrol yang setara. Tidak ada lagi manipulasi, tidak ada lagi perlakuan istimewa untuk menantu tertentu. Vera mulai pucat, Ibu Dewi terlihat ragu-ragu, diam. Ini adalah manuver terakhir Reni. Dengan bukti konkret dan ketegasan yang tak tergoyahkan, ia mengubah dinamika rumah. Vera dan Ibu Dewi tidak lagi bisa mengatur rumah dan Bang Dino sesuka hati. Reni tersenyum tipis, menatap Bang Dino yang kini duduk dengan rasa hormat. Reni menunjukkan kekuatan sejatinya, tidak hanya sebagai seorang istri atau menantu, tapi sebagai wanita cerdas, tegas, dan mandiri, yang mampu menegakkan haknya dan memastikan
masa depan yang aman bagi dirinya sendiri. Reni menatap keluar jendela, cahaya sore menyinari wajahnya, penuh keteguhan. Kini, rumah yang dulunya menjadi medan tekanan dan ejekan, perlahan berubah menjadi arena kendali dan strategi Reni. Setiap langkahnya kini menjadi bukti. Seorang TKW yang cerdas dan berani bisa mengubah nasibnya sendiri, bahkan dalam keluarga yang penuh intrik. Reni duduk di ruang kerja, laptop dan dokumen di sekelilingnya, wajah serius dan fokus berhasil mengambil kendali di rumah. Reni tahu bahwa kemenangan sementara bukanlah akhir. Ancaman masih mengintai. Vera yang licik, Ibu Dewi yang perfeksionis, dan bahkan potensi sikap Bang Dino yang mudah terpengaruh. Reni menatap dokumen keuangan, rekening, dan surat-surat penting rumah. Reni mulai memperkuat posisi keuangannya, memisahkan rekening pribadi dan rumah tangga, menyimpan dokumen penting dengan aman, mencatat setiap transaksi untuk memastikan tidak ada yang bisa dipermainkan. Aku tidak mau lagi jadi korban manipulasi. Semua bukti harus lengkap, semua hak harus jelas. Jika nanti ada yang mencoba mencampuri, aku siap dengan semua ini. Vera berjalan mondar-mandir, tampak curiga dan tidak sabar. Vera mulai menyadari perubahan itu. Ia tidak lagi bisa mengatur, rumah tidak bisa memengaruhi Bang Dino sewenang-wenang. Ia mencoba berbagai cara, mulai dari bicara manis hingga menyindir Reni di depan Ibu Dewi di Vera, dalam hati gelisah. Reni, kau berubah. Aku harus hati-hati, atau posisiku akan runtuh. Reni menatap Bang Dino, yang duduk di sofa dengan wajah bingung dan sedikit menyesal. Bang Dino kini semakin menyadari betapa besar peran Reni dalam rumah tangga. Ia mulai menghargai pengorahan Reni, meski rasa malas dan kebiasaannya dulu membuat banyak hal terlambat. Reni berbicara dengan Bang Dino di ruang tamu. Reni, tegas tapi lembut. Bang, aku butuh kita jelas. Rumah ini dan semua aset yang ada harus kita atur bersama. Tidak ada lagi manipulasi dari siapapun, termasuk Vera atau Ibu Dewi. Aku ingin semua hak kita terlindungi. Bang Dino menunduk menyesal. Reni, aku mengerti sekarang. Aku akan lebih menghargaimu. Maafkan aku selama ini terlalu pasif. Reni tersenyum tipis menatap dokumen di tangannya. Langkah Reni kini semakin matang. Ia tidak hanya menghadapi konflik emosional, tapi juga mengamankan rumah, keuangan, dan posisinya. Setiap langkahnya kini lebih strategis, memastikan bahwa tidak ada yang bisa mengacaukan rencananya. Kamera menyorot Reni dari jendela. Cahaya sore menyinari wajahnya, penuh keteguhan dan tekad. Reni bukan hanya wanita yang bangkit dari tekanan, tapi pemimpin strategis di rumahnya sendiri. Ancaman mungkin masih ada, tapi ia kini siap menghadapi semua kemungkinan dengan bukti, kecerdasan, dan keberanian. Suasana rumah, Bang Dino masuk dari garasi dengan wajah sedikit lelah. Vera berdiri menunggu dengan ekspresi penuh tipu daya. Reni duduk di ruang tamu dengan tatapan mantap. Setelah babak panjang konflik dan strategi, Reni kini menghadapi titik kritis. Vera, yang merasa kalah, mulai menguji kesabaran dan ketegasan Reni. Bang Dino, yang dulu pasif, kini mulai melihat kebenaran di depan matanya. Vera tersenyum sinis, menatap Reni. Vera menyindir tajam. Reni, jangan terlalu nyaman. Semua ini belum tentu bertahan lama. Suamimu bisa saja berubah pikiran. Reni tersenyum tipis, tapi matanya menyala dengan keyakinan. Reni, tegas. Vera, aku sudah melihat semuanya. Aku tahu siapa yang bekerja keras, siapa yang berusaha, dan siapa yang hanya ingin menjadi pusat perhatian. Jangan lagi mencoba mengacaukan rumah ini, karena kali ini aku yang memegang kendali. Bang Dino berdiri di samping Reni, terlihat ragu tapi mulai yakin. Bang Dino menyadari sikap Reni bukan hanya sekadar marah sesaat. Ini adalah tekad nyata seorang istri yang menuntut keadilan dan penghargaan. Semua bukti, semua strategi telah menegaskan posisi Reni. Reni membuka laci, menunjukkan dokumen penting rumah dan rekening. Reni, Bang, ini semua bukti kerja kerasku. Rumah, uang, dan segala pengorahan yang aku lakukan.
Semua jelas, tidak ada lagi yang bisa dipermainkan. Vera terlihat cemas. Ibu Dewi berdiri membeku. Vera dan Ibu Dewi akhirnya menyadari bahwa dominasi mereka selama ini sudah tergeser. Reni tidak lagi menjadi korban manipulasi, tapi pengendali rumah dan keuangan. Reni berdiri, menatap Bang Dino dengan senyum tipis. Reni, dalam hati, ini baru permulaan. Aku sudah mengambil kendali. Rumah ini, hidupku, dan masa depanku. Aku yang menentukan. Tidak ada yang bisa mengganggu lagi. Bang Dino meraih tangan Reni, menatap penuh penyesalan dan rasa hormat. Reni, aku benar-benar mengerti sekarang. Aku berjanji akan selalu menghargaimu, tidak peduli apapun yang terjadi. Reni berdiri dekat jendela. Cahaya sore menembus wajahnya, tegas dan penuh kemenangan, puncak kemenangan Reni. Dari seorang TKW yang terpinggirkan, ia kini menjadi pengendali nasibnya sendiri, mengatur rumah, keuangan, dan keluarganya. Vera dan Ibu Dewi hanya bisa menonton, sementara Reni menatap masa depan dengan penuh tekad. Reni tersenyum tipis, tangan digenggam Bang Dino, siap menghadapi semua tantangan berikutnya. Kini, rumah yang dulu menjadi medan tekanan, ejekan, dan manipulasi, telah menjadi tempat di mana Reni berdiri tegak, memegang kendali, dan memastikan masa depannya aman. Konflik mungkin masih ada, tapi kekuatan, strategi, dan keberanian Reni telah memastikan satu hal. Ia tidak akan pernah lagi menjadi korban. Reni duduk di teras rumah, mata menatap halaman luas, angin sore mengibarkan rambutnya. Setelah semua konflik, intrik, dan strategi, Reni kini berdiri sebagai sosok yang berbeda. Dari seorang TKW yang terpinggirkan, ia berhasil menjadi pengendali nasibnya sendiri, menjaga rumah dan keluarganya dengan kecerdasan dan keberanian. Bang Dino datang membawa secangkir teh, tersenyum penuh rasa hormat. Bang Dino kini benar-benar menyadari posisi istrinya. Ia menghargai setiap pengorbanan dan kerja keras Reni. Tidak ada lagi rasa malas atau pasif yang dulu membuat rumah tangga mereka goyah. Reni, aku bersyukur memiliki kamu. Semua yang terjadi membuat aku sadar aku harus menjadi suami yang lebih baik. Reni tersenyum tipis, menerima teh dari Bang Dino. Tatapannya lembut, tapi penuh tekad. Reni telah membuktikan bahwa perempuan yang cerdas, mandiri, dan berani mampu mengubah nasibnya, bahkan menghadapi keluarga yang penuh tekanan dan menantang. Rumah yang dulu menjadi medan pertarungan kini menjadi simbol kebangkitan dan kendali Reni. Vera dan Ibu Dewi terlihat mundur, tampak segan, dan tidak bisa lagi menekan Reni. Vera dan Ibu Dewi akhirnya menyadari, kekuatan sejati bukanlah siapa yang paling bisa bersandiwara atau menonjol di mata orang lain. Kekuatannya terletak pada keberanian untuk berdiri tegak, kecerdasan untuk merencanakan, dan tekad untuk menegakkan hak sendiri. Reni berdiri, menatap langit sore, senyum tipis namun penuh kemenangan. Reni dalam hati, aku tidak lagi takut. Semua pengorahan dan kerja kerasku membuahkan hasil. Rumah ini, hidupku dan masa depanku, aku yang menentukan. Tidak ada lagi yang bisa menekan atau meremehkan aku. Reni dan Bang Dino duduk bersama di teras, suasana damai dan penuh harapan. Dan begitulah cerita Reni dari seorang TKW yang terpinggirkan hingga menjadi pengendali nasibnya sendiri, menjadi bukti bahwa perempuan yang berani dan cerdas bisa mengubah kehidupan, menegakkan haknya, dan memastikan masa depan yang lebih baik. Matahari terbenam di halaman rumah, simbol akhir sebuah perjalanan panjang dan awal kebebasan. Hidup memang penuh tekanan dan intrik, tapi dengan keberanian, kecerdasan, dan strategi, seorang perempuan bisa berdiri tegak, menaklukkan rintangan, dan menulis takdirnya sendiri. Reni membuktikan itu semua.